Anies pergi, tak adakah yang merasa kehilangan? Minggu 16 Oktober 2022, masyarakat DKI Jakarta mendapatkan kado spesial. Anies pergi dan digantikan PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Senyap sepertinya tidak ada yang peduli dengan berakhirnya masa kerja Anies. Situasi ini berbeda jauh atau sangat kontras ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama harus pergi dari balai kota sebab dirinya sudah divonis bersalah dalam kasus penistaan agama. Ahok dihukum 2 tahun penjara dan sempat mendekam di LPG Pinang sebelum akhirnya dipindah ke rumah tahanan Makobrimob Kapolda Kelapa II Depok. Ketika itu ribuan karangan bunga memenuhi kawasan Monas yang titik pusatnya trotoar depan balai kota kantor Gubernur DKI Jakarta. Terasa sekali betapa masyarakat kehilangan besar. Ahok memang fenomenal. Dia memimpin ibu kota hanya selama 2 tahun, namun sudah membuat banyak warga yang memungkinkan kepergiannya ditangisi, dikenang dan dirindukan. Tapi kemarin 16 Oktober 2022, gubernur yang genap 5 tahun menjabat juga pergi karena masanya sudah berakhir. Tidak tampak karangan bunga di sekitar balai kota. Kesan yang ditimbulkan jauh beda ketika Ahok meninggalkan balai kota pada 2017. Ketika Ahok mengundurkan diri, ribuan karangan bunga disertai ucapan terima kasih dan selamat jalan mengiringi kepergian Ahok yang sebenarnya belum habis masa jabatannya. Dia hanya harus melepaskan jabatan itu sebab sudah menjadi tervonis 2 tahun dengan tuduhan menista agama. Ahok memang layak mendapatkan sambutan luar biasa dari publik yang merasa kehilangan dirinya, sebab dia telah melakukan banyak hal atau gebrakan besar dan berani yang sedianya membuat Jakarta maju dan berkelas dunia. Dia misalnya telah membuka mata publik saat bagaimana selama ini anggaran daerah dibuat secara sembrono oleh pihak-pihak. Sangat mengharaukan ketika Ahok rela bergadang lembur untuk memelototi draft APBD 2018 yang sudah disusun. Dia tidak langsung menekan untuk persetujuan, namun membiarkan dirinya capek untuk memeriksa dengan seksama dan teliti, suatu hal yang rasanya tidak pernah dilakukan oleh kepala daerah yang lain. Heboh pun merebak ketika Ahok merespons negatif anggaran yang memang terasa aneh dan tidak jelas peruntukannya, yakni soal peningkatan pemahaman SK Gubernur yang anggarannya miliar rupiah tanpa teding eling-aling. Ahok mencoretnya dan bahkan menuliskan kalimat pemahaman nenek lu di draft itu. Bagi kebanyakan orang, kata-kata yang nadanya menyindir legislatif itu pastinya mengundang senyum, hiburan segar bagi publik, namun menohok secara telak di ulu hati oknum-oknum. Tak heran jika sejak itu hubungan antara dirinya dengan wakil-wakil parpol terus memanas, bahkan terkesan jika Ahok menjadi musuh bersama oknum-oknum yang tidak bisa menerima upaya pembenahan itu. Sayang sekali tahun-tahun berikutnya drama-drama semacam ini terus tersaji, sebab Ahok sudah disingkirkan. Lalu bagaimana dengan Anies yang meninggalkan balai kota? Penulis sengaja menuliskan di depan balai kota, sepi, tak ada lautan karangan bunga di sepanjang jalan, Medan Merdeka, Selatan, sekitar Monas dan balai kota itu. Lalu beberapa hari menjelang 16 Oktober itu bertebaran spanduk dari Fahira Idris di sejumlah titik ibu kota yang mengucapkan jauh lebih baik harapan agar prestasi itu menjadi jalan untuk menerima mandat yang lebih tinggi lagi. Selain spanduk-spanduk yang tersebut di atas, tampak pula spanduk-spanduk dari kader PKS yang tentunya berisi ucapan terima kasih dan pujian. Hanya itulah sambutan yang mengiring kepergian Anies. Jauh beda dibandingkan dengan Ahok. Sekarang, siapa warga yang merasa kehilangan atas perginya Anies? Anies pergi, tak adakah yang merasa kehilangan? Minggu 16 Oktober 2022, masyarakat DKI Jakarta mendapatkan kado spesial. Anies pergi dan digantikan PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Senyap sepertinya tidak ada yang peduli dengan berakhirnya masa kerja Anies. Situasi ini berbeda jauh atau sangat kontras ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama harus pergi dari balai kota sebab dirinya sudah divonis bersalah dalam kasus penistaan agama. Ahok dihukum 2 tahun penjara dan sempat mendekam di LPG Pinang
sebelum akhirnya dipindah ke rumah tahanan Makobrimob Kapolda Kelapa II Depok. Ketika itu ribuan karangan bunga memenuhi kawasan Monas yang titik pusatnya trotoar depan Balai Kota kantor Gubernur DKI Jakarta. Terasa sekali betapa masyarakat kehilangan besar. Ahok memang fenomenal. Dia memimpin ibu kota hanya selama 2 tahun, namun sudah membuat banyak warga yang memungkinkan kepergiannya ditangisi, dikenang dan dirindukan. Tapi kemarin, 16 Oktober 2022, gubernur yang genap 5 tahun menjabat juga pergi karena masanya sudah berakhir. Tidak tampak karangan bunga di sekitar Balai Kota. Kesan yang ditimbulkan jauh beda ketika Ahok meninggalkan Balai Kota pada 2017. Ketika Ahok mengundurkan diri, ribuan karangan bunga disertai ucapan terima kasih dan selamat jalan mengiringi kepergian Ahok yang sebenarnya belum habis masa jabatannya. Dia hanya harus melepaskan jabatan itu sebab sudah menjadi tervonis 2 tahun dengan tuduhan menista agama. Ahok memang layak mendapatkan sambutan luar biasa dari publik yang merasa kehilangan dirinya, sebab dia telah melakukan banyak hal atau gebrakan besar dan berani yang sedianya membuat Jakarta maju dan berkelas dunia. Dia misalnya telah membuka mata publik saat bagaimana selama ini anggaran daerah dibuat secara sembrono oleh pihak-pihak. Sangat mengharaukan ketika Ahok rela bergadang lembur untuk memelototi draft APBD 2018 yang sudah disusun. Dia tidak langsung menekan untuk persetujuan, namun membiarkan dirinya capek untuk memeriksa dengan seksama dan teliti, suatu hal yang rasanya tidak pernah dilakukan oleh kepala daerah yang lain. Heboh pun merebak ketika Ahok merespons negatif anggaran, yang memang terasa aneh dan tidak jelas peruntukannya, yakni soal peningkatan pemahaman SK Gubernur yang anggarannya miliar rupiah tanpa teding eling-aling. Ahok mencoretnya dan bahkan menuliskan kalimat pemahaman nenek lu di draft itu. Bagi kebanyakan orang, kata-kata yang nadanya menyindir legalistik itu pastinya mengundang senyum, hiburan segar bagi publik, namun menohok secara telak di ulu hati oknum-oknum. Tak heran jika sejak itu hubungan antara dirinya dengan wakil-wakil parpol terus memanas, bahkan terkesan jika Ahok menjadi musuh bersama oknum-oknum yang tidak bisa menerima upaya pembenahan itu. Sayang sekali tahun-tahun berikutnya drama-drama semacam ini terus tersaji, sebab Ahok sudah disingkirkan. Lalu bagaimana dengan Anies yang meninggalkan Balai Kota? Penulis sengaja menuliskan di depan Balai Kota, sepi, tak ada lautan karangan bunga di sepanjang jalan, Medan Merdeka, Selatan, sekitar Monas dan Balai Kota itu. Lalu beberapa hari menjelang 16 Oktober itu bertebaran spanduk dari Fahira Idris di sejumlah titik ibu kota yang mengucapkan jauh lebih baik harapan agar prestasi itu menjadi jalan untuk menerima mandat yang lebih tinggi lagi. Selain spanduk-spanduk yang tersebut di atas, tampak pula spanduk-spanduk dari kader PKS yang tentunya berisi ucapan terima kasih dan pujian. Hanya itulah sambutan yang mengiring kepergian Anies, jauh beda dibandingkan dengan Ahok. Sekarang, siapa warga yang merasa kehilangan atas perginya Anies?